Baik, kita sama-sama membaca basmalah untuk memulai majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah Ta'ala yang maha ilmu, yang maha mengetahui keinginan terdalam manusia, yang maha membimbing, berkenan mengajari kita kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mentransformasi hati kita, ilmu yang menjadi cahaya, ilmu yang menjadi bekal kita dalam menghadapi kehidupan, agar kita bisa setiap hari akhlaknya menjadi lebih baik. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Gitu. Jadi mestinya setiap syariat yang kita kerjakan, ini kita tengah di bulan Ramadan nih ya, mau itu sholat, saum, zakat, infak, haji gitu ya. Ujung-ujungnya sebenarnya orang itu akan dinilai dari bagaimana dia akhlaknya, bagaimana dia memperlakukan sekitarnya, bagaimana dia memperlakukan teman-temannya. Dunia ya yang Allah Ta'ala sematkan buat kita, lingkungan kita masing-masing, entah itu di kantor ya, di tempat kos mungkin, tetangga. Bagaimana kita bisa di tengah friksi itu, ya namanya juga kalau mau amalah mesti ada friksi. Itu keniscayaan, ya, itu bagian dari treatment ilahiyah untuk meningkatkan ya upgrade akal jiwa gitu. Diuji kesabaran, diuji ketabahan, diuji kebersyukuran, disitulah kira-kira. Karena itu hukumnya, hukum kehidupan. Nah, kita masih menelisik tentang kisah perjalanan Musa alaihissalam dan Bani Israel. Bani Israel ini luar biasa nih, suatu contoh sebuah kaum yang dibimbing oleh Allah Ta'ala. Panjang kisahnya tuh ya, sampai nabi-nabi yang turun, yang Allah turunkan untuk guide gitu ya, memberikan arahan kepada Bani Israel panjang sekali. Nah, Musa alaihissalam ya kita sudah membahas panjang mulai dari kelahirannya, apa yang terjadi di negeri Mesir ya kan. Beliau kan disebut Prince of Egypt gitu, ada film kartunnya. Nah, untuk kemudian peta besarnya adalah Bani Israel harus kembali ke Palestina, ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di situ untuk mendirikan Baitullah. Itu yang pada saat itu mereka disebutkan the promised land. Karena ini ada di dalam Al-Quran, sahabat-sahabat, cara kita membaca Al-Quran itu tidak sama dengan membaca novel, apalagi atau baca Quran. Al-Quran, setiap ayat, setiap huruf, setiap titik, setiap garisnya adalah firman Allah Ta'ala yang punya makna 7 lapis makna, gitu. Kedalamannya, lahiriah dan batiniyahnya ada. Sehingga, makanya kan ada adab tuh baca Quran. Kalau bisa wudhu dulu, kalau bisa sholat dulu gitu ya, untuk meraup. Jangan asal pegang terus bacanya sembarangan sambil tiduran, itu kurang adab. Ini kita dari adab itu akan terbuka ya, kita menjaga adab. Megangnya juga hati-hati ya, kalau dibawa juga di dada, sebelum dibuka mungkin ada beberapa yang dicium dulu, disimpannya tidak ditumpuk di bawah buku yang lain gitu. Karena itu adab kita, treatment kita kepada ini ayat Allah Ta'ala gitu. Sampai ada suatu cerita bahwa seseorang diangkat jadi waliullah. Waliullah tuh kalau dalam konstelasi surat An-Nisa 69 mungkin tingkat syuhada ke atas gitu ya. Itu gara-gara suatu hari menemukan secartik robekan Al-Qur'an, ada ayat, dia simpan, nggak dibungkus-bungkus terus dibuang. Aduh, ini akan ayat Allah gitu. Dia bersihkan, dikasih parfum, disimpan. Jadi adab itu ya, jangan sepelekan tuh hal-hal seperti itu.
adab mencium Al-Quran, kita sholat dulu, wudhu dulu sebelumnya. Jadi ada keterbukaan yang ekstra di situ. Ketika kita membaca ayat itu, Allah bukakan maknanya. Walaupun kita sudah baca ayat itu berkali-kali, misalkan khatamnya udah berkali-kali, tapi setiap putaran selalu ada hal yang baru. Dari kecil kita selalu dibilang Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW gitu. Tapi apa buktinya? Coba buktikan bahwa itu harusnya bisa mentransformasi. Karena ajaib, Al-Quran bisa mengubah kehidupan. Jadi banyak kaidah dalam kita menghadapi kehidupan yang kita, kalau kita tidak bertumpu kepada Al-Quran, goyah. Kalau kita pegang Al-Quran, kita jadi lebih kuat gitu. Contoh, menghadapi ketidakberdayaan, menghadapi misalkan kita pilihan yang mana ya, atau menghadapi kekecewaan ketika kita sudah berbuat sesuatu tapi kok kejadiannya berbeda, atau seseorang menghadapi suatu keadaan yang dia tidak sukai. Kemudian ketika buka Al-Quran ada ayat, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu tidak baik dalam pandangan Allah. Dan bisa jadi engkau membenci sesuatu. Seperti halnya kita sedang membenci sesuatu kondisi, membenci sebuah perlakuan seseorang kepada kita, tapi itu baik. Coba. Di situ seharusnya kita jadi gitu dingin. Aduh iya ya, sebenarnya aku nggak suka ini. Tapi ketika Allah Ta'ala berfirman seperti itu kan kita menjadi lebih berkontemplasi ke dalam. Oke, mungkin sekarang aku tidak paham mengenai kebaikan yang ada di balik situasi yang tidak sukai ini. Kemudian tauhid membawa kita bahwa kalau Allah mengizinkan, gitu loh. Kalau Allah mengizinkan, mesti ada kebaikan. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Mustahil. Karena al-haq. Kalau dia izinkan, pasti ada al-haqnya. Itu ada kebaikan. Ma khalaqta hadza batila, nggak ada satupun yang batil. Perkaranya memang secara fenomena menyakitkan. Nah, makanya kita mesti paham bagaimana cara Allah Ta'ala mendesain dunia ini. Di dunia ini, kita lagi saum nih. Dari mulai saum aja, coba bayangkan. Hadisnya kita udah tahu, masyhur. Bau mulut orang puasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Minyak kasturi itu konon saya belum pernah mencium. Wow, wangian yang paling wangi. Bau mulut orang yang puasa. Dan kita tahu sendiri bau mulut orang puasa seperti apa. Kadang butuh bantuan obat kumur untuk menghilangkan bau yang kuat itu. Karena kan ini lagi diproses ya, semua dikosongkan. Jadi, nah di situ di mana? Itu saja sudah menggelitik. Apa maksudnya lebih wangi? Itu seharusnya membawa kita lebih ke melihat, oh iya di dunia ini, kenyataannya memang tidak wangi. Tapi itu dikatakan lebih wangi daripada orang yang kalau itu puasa. Di mana itu? Nah itu. Jadi suluk, makanya kita kajian suluk ya, membawa kita ke menelaah kehidupan ke dimensi lain. Karena kalau cuma dimensi yang terbatas fisikal, udahlah habis kita di sini. Diberangus oleh masalah yang tidak habis-habis. Karena memang ujian, ini adalah kawah candra di muka, sahabat-sahabat. It's impossible. Jika berharap, aku pengen hidup, gak ada masalah, baik-baik aja. Itu nggak hukum Al-Quran banget gitu. Padahal dalam Al-Quran untuk mukhlisina lahudin tuh kapalnya mesti diombak gelombang. Rasulullah juga bilang, udahlah umatku kalau diuji dengan kelapangan, terus hilang. Ayat-ayat ujian banyak di dalam Al-Quran. Yang kadang kita pun nggak mau diuji gitu. Tapi dia hidup dalam bubble, dalam dunia ilusi kedamaian yang sebenarnya hatinya kosong. Yang sebenarnya fragile, sangat rapuh. Buktinya,
ketika ada sesuatu hal nggak beres dan tidak sesuai dengan rencananya, langsung kelopak. Most of all lah, kalau orang diuji dengan kematian, udahlah itu. Semua jadi relatif. Wah, begitu orang di verdict, misalkan, Bu, usianya tidak lama lagi. Kemarin tuh harusnya pandemi tuh jadi suatu buat sedunia, warga sedunia ya, menjadi sebuah peringatan gitu. Bahwa oh iya ya, ada sesuatu hal yang mesti diingat gitu dari kehidupan ini. Agar hati tidak keras. Auzubillah min dzalik. Kata Rasulullah gini, obat hati itu supaya hati tidak keras ada 2. 3 sebenarnya. Al-Qur'an, baca Qur'an. Tapi baca Qur'an yang seperti apa yang bisa melembutkan hati? Kita kan memang semangat nih Ramadan, pokoknya khatam. Boleh. This is a good spirit. By all means silahkan, but we have to take it to the next level. Karena cuma baca, nggak tahu artinya, terjemahannya aja tidak dibaca. Terus baca apa? Terus bagaimana dia bisa mentransformasi kalau kita tidak paham? Nah, kajian kita, komunitas online kita adalah sebuah ikhtiar. Yuk kita ngaji bareng-bareng, 1-2 ayat, tapi kita renungkan bersama-sama, supaya ayat itu jadi impactful gitu, ada impact semoga ya, kalau kita gali, kita tinjau dari berbagai sisi, apalagi dilengkapi dengan sharing sessions gitu, jadi sahabat-sahabat pasti juga punya ilmu lain gitu yang bisa saling melengkapi. Maksudnya ayat itu supaya jadi bunyi dan jadi menyerap kepada keseharian. Begitu terbentur pada masalah itu, ingat ayat itu. Oh iya, belum tentu baik. Aku nih nggak suka, tapi siapa tahu. Nah itu berubah tuh. Jadi ada ayat-ayat semua ayat dalam Al-Quran mestinya mulai menjadi pakaian kita gitu. Al-Quran tidak hanya disimpan di rumah, tapi udah satu-satu gitu ya, kita kolek ayat-ayat yang menjadi bagian dari diri kita. Begitu. Ya, so kita kembali ke kisah Musa alaihissalam dan kaumnya. Ini kan perjalanan panjang dari Mesir, yaitu negeri lama, ke the promised land. Tujuannya itu sebenarnya untuk membangun Baitullah pada akhirnya. Jadi ini semua hassle-dazzle ya, perjalanan panjang, peperangan, hampir mati gitu ya. Nah itu yang tadi disebutkan oleh Rasulullah, supaya hati tidak keras, hati itu baca Quran, dipahami maksudnya, direnungkan. Juga hazarul maut, jadi mengingat maut, zikrul maut. Kalau orang ingat maut, udah relatif hambar tuh yang lainnya. Gitu. Dan itu membuat kita tidak terlalu diombang-ambing oleh fenomena ini. Di sisi lain juga hati-hati agar tidak jatuh ke dalam fatalis gitu. Besok juga mati, nggak usah lah. Nah, jadinya tidak berjuang, ya kan? Bukan begitu, justru karena kita nggak tahu usia ada apa enggak, aduh bismillah, all out, keluarin aja. Siapa tahu besok nggak ada kesempatan lagi. Gitu, bismillah. Ya. Nah, ya sahabat-sahabat, jadi ini semua ini perjalanan, ini adalah kita nih, yang sedang Allah treatment. Semua perjalanan hidup kita. Naik turunnya, bangkrutnya, ya, cekcoknya, mungkin ada yang bercerai, mungkin ada yang sedang dalam konflik, mungkin dalam macam-macam. Itu seperti peperangan yang dihadapi oleh Bani Israel. Intinya ujung-ujungnya supaya si qalb bisa terbentuk, karena sedemikian rupa dia sudah tertutup oleh berbagai hijab. Dan sebagian malah hatinya membeku gitu. Sehingga akal hati tidak bisa teraktivasi. Karena kalau Al-Quran menyebut akal di dalam Al-Quran, itu bukan neuron otak-otak ini yang ada di sel saraf, yaitu akal dalam. Jadi belum tentu tuh profesor, doktor, dia punya qalb. Orang yang lulusan SD tapi humble, zikirnya bagus, hidupnya lurus, baik, menyala qalbnya.
bisa jadi lebih dibanding orang yang katanya akal ininya secara akademis apa belum tentu. Jadi ini dimensi lain. Nah, jadi ujung-ujungnya kan sebenarnya gini kalau kata Rasulullah, sungguhnya Allah tidak memandang pada rupa dan hartamu. Nah, dilihat mau hasil facial berapa ya, pakai make up apa, rupa harta itu kenapa Allah yang beri? Wong aku yang ngedesain gitu mungkin kata Allah. Tapi yang dipandang adalah hati dan amal perbuatan. Hati itu karena dia pengen lihat dari semua pemberiannya bagaimana hatinya merespon. Dari semua apa yang dia amanahkan, apakah dia beramal atau tidak, maka hati dan amal perbuatan yang dilihat. And by the way, sahabat-sahabat, kenapa hati dan amal? Hati terkait dengan iman, nanti dan amal terkait amal soleh. Iman dan amal soleh itu yang menjadikan takwa. And by the way, kita tuh disuruh saum, kutiba alaikumus siyam gitu dalam Al-Baqarah, supaya bisa jadi orang yang takwa. Yaitu orang yang punya hati, beriman, jadi hatinya cerah gitu ya, mulai ada nur iman, hasil dari perjuangan dan juga mencari Allah Ta'ala. Tapi kalau orang mencari Allah Ta'ala tuh gini loh, dia sudah fokusnya udah beda ke akhirat. Jadi kalau orang yang fokus ke akhirat, dunia dapat otomatis, karena long shot. Tapi orang yang fokus ke dunia, akhirat miss. Begitu. Sedangkan hati, dikatakan qalb itu muqallibul qulub gitu kan. Jadi berbalik-balik. Kadang ke alam akhirat, kadang ke alam dunia. Tapi berbaliknya hati, wajah hati ke alam dunia bukan berarti dia mencari dunia, beda. Ada sesuatu di dunia itu yang tengah Allah gelar, tapi ada al-haqnya. Jadi dia cari al-haq sebenarnya. Karena tidak ada satupun, ingat lagi, tidak ada satupun daun jatuh, si tetangga ngebel, si Anu ngirim WhatsApp, itu daun jatuh tuh. Seseorang ngirim WhatsApp tiba-tiba, daun yang jatuh. Tiba-tiba seseorang nelfon, daun yang jatuh itu. Tiba-tiba si Anu ngomong apa, daun yang jatuh. Tiba-tiba si anak datang ke sini melakukan apa, itu daun yang jatuh. The same. Allah yang kontrol, ada Allah di balik itu. Itu yang kadang kita lupa. Sering lupa. Seringnya ngelihat si itu kok ngomongnya begitu. Langsung hanyut dalam emosi. Dia naik pitam, kita naik pitam juga. Wah, jadinya bisa musuhan seumur hidup. Tidak mudah, memang tidak mudah. Kalau Allah nggak bantu tuh udahlah. Kita dengan semua shortcomings ya, emosian, dendaman ya, gampang marah, ego ya, pengen ujub, pokoknya semua atribut-atribut kegelapan ya, nauzubillah, sebenarnya itu melekat demikian banyak. Udah mah ya ngebersihinnya lama ya. Jadi kita mengurangi saldo kegelapan 4-5 ya, poin hari ini dengan sholat apa zikir. Udah gitu tiap hari dimasukin ditambah jadi tekor gitu. Nah, makanya di bulan Ramadan ini, makanya kan ada hadis gini, kalau ada orang ngajak berantem gitu, katakan aku sedang saum gitu, aku puasa gitu. Jadi harus beda karakteristik orang yang puasa. Setidaknya lah dilatih di saat puasa. Kalau dulu tuh gampang nyolot, gampang ya bicara balik gitu, gampang sekali mengeluarkan sesuatu, melontarkan dari lisan kita. Puasa mah coba ditahan, bisa nggak? Gitu. Ini dilatih di sini. Dilatih sebulan penuh supaya kita mengicicipi takwa itu. Kalau udah takwa, begitu udah jadi takwa, waduh, itu hayatan thayyibah, itu janji Allah dalam Al-Qur'an ya. Barang siapa bertakwa, beriman, beramal soleh, maka baginya macam-macam rezeki yang tak terduga. Paling nikmat tuh rezeki tak terduga tuh. Kalau udah terduga mah ya Allah jadi kurang kelihatan. Dan pada Allah tuh senang memberikan surprise.
Jadi nggak usah panik kalau misalkan tentang, aduh gimana ya, duitnya belum ada nih. Tenang aja, kan ada di tangan Allah. Mesti gitu dong. Kalau kita sebagai orang yang beriman pada Allah, tenang aja, Allah kan punya. Kalau memang dia beri, pada saatnya ada. Ikhtiar sudah maksimal, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kalau memang dia takdirnya membukakan jalan itu, mesti akan ada. Pasti ada. Tapi kalau tidak, berarti dia akan kasih sesuatu yang lebih baik. Begitu harusnya. Nah, mentalitas seperti itu kan dibangun sehingga kita punya resilience gitu. Ketahanan dalam menghadapi kehidupan. Nggak gampang cengeng, nggak gampang dikit-dikit nangis, dikit-dikit cemberut. Jadinya kasihan gitu menghadapi kehidupan tuh kayak kurang enjoy dan jadinya mumet sendiri gitu. Padahal kata Allah, loh, kok gini ya? Padahal aku tidak berniat seperti itu gitu. Jadi let's rethink gitu tentang cara kita menghadapi kehidupan. Kenapa kok kita gini-gini banget gitu? Jangan-jangan salah nih kita approach, kurang baca Quran, kurang paham. Akhirnya kita berenang tuh selalu melawan arus karena nggak ngerti arusnya yang mana gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu jangan sampai seperti itu. And then we waste our time, our energy, and then we end up kepayahan sendiri. Padahal surga itu di bumi yang kita pijak masing-masing. Sakinah, ketenangan, kedamaian yang kita cari itu, the only way, Al-Quran lagi yang bicara, illa bidzikrillah, tatma'innul qulub. Hanya dengan zikrullah, hati damai. Itu nggak ada hal yang bisa mengganti itu. Jadi ini bicara tentang kisah Musa, Bani Israel bicara tentang how to transform your heart. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut, ingat kisah terakhir tentang penyembelihan patung anak sapi. Ya, kita masuk ke konteks sejarahnya sedikit. Jadi ketika Bani Israel membuat patung anak sapi, itu kan modalnya dari emas-emas yang mereka bawa tuh ketika ngungsi. Itu dari negeri Mesir, wah kita ngungsi, bawa emas kan gitu. Kalau misalkan kita ngungsi, misalkan ada gunung meletus atau apa, pasti dibawa harta-harta yang berharga kan, ya. Itu, jadi mereka tuh bawa emas. Ini simbol ya. Kalau kita keluar dari kehidupan lama, ini kan bicara dari orang yang lagi hijrah. Negeri Mesir tuh negeri yang penuh dengan comfort zone, tapi dalam pendudukan hawa nafsu, yaitu si Fir'aun. Kadang orang tuh lebih cenderung, udahlah, nggak usah repot-repot, nggak apa gini juga, yang penting dia memilih untuk diperbudak hawa nafsunya, yang penting nyaman hidup di dunia. Udahlah, ambil pekerjaan itu walaupun nggak sreg dengan jiwanya, yang penting duitnya gede. Proyeknya diambil, yang penting duitnya gede, walaupun dia harus menggadaikan jiwanya. Nauzubillah min dzalik. Ya nggak akan bahagia. Nggak akan bahagia yang sesungguhnya gitu. Pasti ada yang kosong di dalam hatinya. Dan objek-objek itu banyak ya, orang melihat emas itu kan sebuah simbol sesuatu yang bisa mendatangkan kemapanan, kemakmuran. It can be popularity gitu ya, mengejar itu, ingin mengejar kemapanan, karir, juga di bidang spiritual, misalkan berbalut spiritual, banyak followers atau apa, tapi sebenarnya yang dia cari kemapanan, bukan Allah Ta'ala. Kemapanan semu karena nggak mau ada masalah hidupnya. Tapi sebenarnya di dalamnya banyak masalah. Nah, kalau itu terjadi dan dia keburu meninggal, repot di alam sana. Karena di alam barzah, mulai alam barzah saja, belum di alam sana ya. Alam barzah itu alam penyingkapan apa-apa yang ada di dalam hati kita. Alam barzah ya, alam penyingkapan apa-apa yang di hati kita. Makanya azab kubur, pemurnian di alam barzah, itu pemurnian dosa-dosa pribadi. Kita meninggal, masih punya ujub, takjub, bangga diri. Wujud, dikasih wujud. Hadisnya ada. Ketika seorang meninggal, melihat sebelahnya ada pemuda yang bercahaya,
senyumnya indah. Aduh, enak. Coba bayangin ya, sahabat-sahabat, meninggal tuh kata Rasulullah tuh kayak orang tenggelam. Nauzubillah. Nggak pernah ngalamin tenggelam, tapi kan pasti megap-megap, panik, ya kan sih? Orang tenggelam. Coba bayangkan, di laut, bluk, 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 bluk. Takutnya, gelagapannya. Orang meninggal tuh seperti itu. Kenapa? Dia tahu-tahu, apalagi meninggalnya tiba-tiba ya. Nyetir, jeder, tabrakan, dicabut. Makanya kata Rasulullah, yang paling tidak disuka itu kematian mendadak. Karena dia nggak siap. Kalau sakit setidaknya dia udah menyiapkan mental. Begitu malaikatnya datang, oh ya. Tapi dia buka mata dan dia ada di alam lain. Makanya megap-megap. Apa ini? Apa ini? Dia lihat ada makhluk. Wah, itu ganasnya, ada anjing yang ngejar-ngejar dia, mungkin mencabik-cabik. Itu kemarahannya dia ganas sama orang ya. Mulutnya tajam. Di sana mewujud. Banyak hadisnya, silahkan cari. Dan kalau kebaikan, itu pemuda yang bercahaya itu ketika ditanya, aku Al-Quran yang kau baca. Masya Allah. Jadi mungkin kebaikan-kebaikan akan mewujud di sana. Dan itu baru dosa di dalam hati itu. Semua manifestasi yang di dalamnya termanifestasikan. Baiknya termanifestasikan, buruknya termanifestasikan. Agar kita jangan menyepelekan hal, nggak apa-apa lah. Sedikit gitu ya. Apa namanya, khianat sedikit. Nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Tapi siapa yang, kalau bawa itu meninggal, makanya kata Rasulullah, bulan Ramadan ini bisa jadi cahaya. Jadi Allah menyediakan dua cahaya, Ramadan dan Al-Quran. Gimana cara Ramadan jadi cahaya? Banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi istighfar itu juga bertingkat. Kalau kita astagfirullah, 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 sambil bayangan kemana-mana, pikiran kemana-mana, kurang transformatif. Istighfar yang bagus itu dia mengingat ketika istighfar, saya salah, kesalahan dia, kekurangan dia ibadahnya, itu dalam. Astagfirullah, kenapa saya tadi marah-marah sama anak? Astagfirullah, 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 panjang gitu untuk satu kesalahan dalam banget, tergantung degree-nya lah. Astagfirullah, tadi kenapa aku udah azan tapi aku memilih tetap chatting. Astagfirullah, maaf ya Allah, terlambat 15 menit tadi. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, kan hal-hal seperti itu. Jadi hati-hati ya, alam barzah itu alam penyingkapan apa-apa yang ada di dalam hati saudara kita disingkap. Itu alam sebelum kiamat besar. Nanti ketika kiamat besar datang, semua mati, malaikat mati. Cuma ada Allah lagi, seperti di awal. Dan kemudian dibangkitkan. Di alam mahsyar, ini kan keterangan ini dari Al-Quran, dari agama, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa keterangan ini kita nggak punya visi ke masa depan. Orang yang tidak beragama tidak punya ini. Gitu. Buat mereka mati itu ya udah mati aja. You cease to exist katanya gitu. And I go like, rasional saya mengatakan saya nggak puas dengan kalau kita mati aja begitu. Saya pernah diskusi tuh sama kolega. Coba bayangkan, saya bilang waktu itu ada cerita anak perempuan 7 atau 9 tahun ya di India yang di gang rape gitu, diperkosa banyakkan sampai terus dibakar, brutal sekali. Saya bilang, gimana keadilan buat dia kalau setelah ini tidak ada lagi kehidupan? Di mana keadilan buat orang-orang Bosnia gitu ya yang dizolimi? Di mana keadilan buat mereka? When bad people can get away gitu. Orang-orang ya meninggal di istananya tak tersentuh oleh hukum gitu, ada orang-orang seperti itu. Rasanya kalau nggak ada kehidupan lain setelah ini, that doesn't make sense. So, ketika di alam mahsyar nanti, itu alam yang berat. Hadisnya ada, kata Rasulullah. Siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang dia punya amal banyak.
tabungannya banyak, wah sholatnya mantap ya, saum Senin Kamis barangkali, saldonya banyak loh. Begitu mau dihitung-hitung, Allah Ta'ala bertanya tuh, kumpulan orang, siapa yang pernah dizolimi oleh orang ini? Kalau ikut konser tuh mungkin mukanya di zoom ya, di layar besar orang ini, wah pada angkat tangan beberapa orang. Waktu hari itu tanggal sekian, ingat nggak kamu lupa bayar utang, misalkan. Nggak diikhlasin sama dia, wah kena. Wah bayarnya gimana? Ya udah amalnya dipindahin ke orang itu yang pengadilan kan di situ. Ya udah dibayar. 1, 2 ngantri. Makanya kata Rasulullah gini, kalau nanti di hari nanti kita kena hitung-hitungan, ada adu mulut, itu udah mulai azab itu. Udah keringetan. Aduh, makanya kan saum itu minta maaf. Iya, tapi jangan sekedar ritual. Mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf. Ya, terutama pada orang-orang yang kita tahu nih, saya bermasalah sama dia, atau dia pun bermasalah sama saya, datang khusus. Mesti benar-benar minta maaf ya, jangan sampai kita membawa ke alam sana, mesti beres ya, gitu. Sahabat saya, dia bercerai misalkan, dia bilang sama pasangannya, kita beres ya, jangan sampai nggak konflik di antara kita. Biasanya orang kalau cerai kan, benci, gitu, ngedumel gitu. Dia pengen beres. Saya nggak akan menuntut apa-apa di sana, dan semoga dia tidak menuntut apa-apa dari saya, bersih. Mesti gitu. Kalau enggak di sana gawat kita. Tekor. Udah amal pas-pasan, ya kan? Pengen masuk surga pula. Wah. Terus yang datang karena ini alam penyingkapan, mungkin orang yang komplain juga orang yang kita nggak kenal. Ibu ingat nggak jam segitu naik mobil, kena saya, wah bisa kayak gitu tuh. Astagfirullah gitu ya, macam-macam lah. Di situ kita, wah kalau membayangkan saja udah gemeter, nangis sudah kita. Makanya dari sini gini, ketika itu terjadi, bayangkan kita dalam posisi itu, kepada siapa kita minta tolong? Ya ke Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tidak pernah biasa minta tolong kepada Dia Ta'ala yang gaib, mulai dari alam ini, di sana keluh, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi justru di alam ini kita berusaha membangun komunikasi sama Allah Ta'ala. Ya, apapun ingat dia, perkara nambahin garam dalam makanan gitu ya, memilih baju. Jadi gajian nih Bu, jangan biasakan nggak langsung begitu gajian, wah plan sana, spending. Belanjakanlah. Lucu tuh, ada pengajian ibu-ibu. Jadi si ibu-ibu ini setiap kali gajian tanya, wah langsung ke mall. Dalilnya gini kata Ustadz, katanya ada Al-Quran yang bilang, apabila beli rezeki maka belanjakanlah. Belanja, maksudnya dia belanja ke mall. Tapi bahasa Al-Qurannya itu infak fisabilillah, maksudnya Bu. Fisabilillah itu agak miss di situ ya, si ibu mah. Jadi gitu. Jadi jangan asal, karena di setiap sen, di setiap rupiah yang Allah beri itu sebenarnya ada peruntukannya. Setidaknya kalau kita nggak paham, tanyalah dulu sama yang ngasih. Ya, kalau perlu sholat hajat khusus gitu. Ya Allah, aku gajian nih hari ini, alhamdulillah udah ketransfer. Tolong bimbing setiap pengeluaran dari mana. Sama kita dapat uang dari suami yang mana, ya Allah ini buat apa? Nanti akan diinspirasikan tuh. Nah, kadang orang datang sana sini. Kadang saya suka sebentar, ini gaji pendapatan hari ini kayaknya lebih buat apa ya? Itu jangan langsung awan nafsu kan, beli ini beli itu, ganti gadget yang nggak perlu sebenarnya. Nanti tunggu, kadang-kadang berapa hari datang, Pak bisa bantu nggak? Nah itu kita kemudian buat dia nih, oke. Bismillah. Aduh indahnya ya, kita menjadi tools buat Allah Ta'ala untuk membantu semesta. Kata Allah Ta'ala, barang siapa bersyukur ditambah. Kalau kita menjadi hamba yang amanah ya, ternyata dia bisa ya, nggak cuma menyimpan buat diri sendiri, nanti Allah akan tambah.
Nah, jadi ini kisah taubat, kisah kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 54, ini dikatakan ketika Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi innakum dolamtum, katanya, sesungguhnya kamu telah mendolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan, gitu. Jadi kalau kita punya itu hati kita menyembah patung sapi, kita sudah bahas tentang apa itu patung sapi ya, silakan dilihat lagi. Itu kategorinya menzolimi diri sendiri. Zolim itu kan zulumat, gelap, kegelapan. Artinya ada kegelapan dalam diri sendiri. Maka tobat, karena harus kembali kepada cahaya. Tapi di ayat ini, ada hal yang penting harus kita garis bawahi adalah bahwa taubat yang diterima itu adalah taubat yang disertai dengan membunuh dirimu. Jadi, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Jadi yang dibunuh adalah anfus, ya. Bukan bom bunuh diri. Enggak, ini bukan, jangan ngaco. Ini tentang tazkiyatun nafs. Jadi yang dibunuh adalah anfus-anfus, suatu potensi-potensi yang buruk gitu ya. Sesuatu hal yang masih bersifat kegelapan di dalam diri. Jadi jiwanya yang harus dibersihkan. Itu lebih baik bagimu dalam pandangan penciptamu, katanya khairul lakum inda bari'ikum, maka dia menerima taubatmu. Jadi itu syarat taubat kita diterima. Jadi kalau misalkan tobat, tapi tidak disertai dengan kita berupaya tidak marah, itu upaya kita untuk membunuh itu, slice gitu ya. Saum itu adalah sebuah latihan tuh. Pengennya marah gitu ya, tapi telan. Nah, itu upaya membunuh supaya si jiwa yang ambil alih, jangan hawa nafsunya yang mengambil alih. Duh, pengennya beli itu, tasnya bagus banget, tapi nah jadi ada sesuatu yang udah mulai ngerem, nggak sekonsumtif dulu lagi, tidak seresponsif dulu lagi gitu. Jadi dia berpikir tentang, dulu daripada gue beli tas ya, sebenarnya tasku udah ada 25, banyak banget itu. Mendingan aku infakkan deh gitu. Sedekah ya sahabat-sahabat, itu kan Rasulullah SAW ditanya tuh, ya Rasulullah, apa benda di bumi ini yang paling kuat? Kata Rasulullah, besi, hadid. Apakah ada yang lebih kuat? Iya, api. Karena api bisa melumarkan besi. Apa ada yang lebih kuat lagi ya Rasulullah? Ada. Air. Air bisa memadamkan api. Apakah ada yang lebih kuat dari air? Ada, yaitu angin. Angin bisa bikin air beriak, bergelombang. Kalau orang yang mempelajari geofisika itu tahu, atmosfer itu powerful. Samudra itu air sebumi bisa jadi hurricane, ya kan? Angin. Apakah ada yang lebih kuat dari angin? Ada. Yaitu sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sedekah tuh nggak mesti uang kan? Senyum, sedekah. Angkat telepon, dengerin orang curhat, bantu orang, sedekah. Bantuin orang nyebrang, nenek-nenek di supermarket, ya kan, sedekah. Berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya itu sedekah. Dan kata Rasulullah, sedekahlah walaupun dengan sebiji kurma gitu ya, kita kasih orang. Jadi misalnya kita melihat pengemis nih, sebenarnya aduh jangan-jangan drug dealer, tapi ingat hadis ini, adalah kasih berapa sen atau 1 euro gitu ya, semoga ini jadi sedekahku. Karena itu yang bisa menahan dari api neraka, kata Rasulullah. Di hadapan api neraka semua lumat, besi apa. Karena dia powerful, ini adalah api yang bisa melebur dosa di hati, coba bayangkan. Powerfulnya seperti apa.
Tapi ada yang lebih powerful dari itu, sedekah seseorang. Jadi perisai, jadi nggak kerasa sakitnya. Yuk sedekah banyak-banyak, apalagi mumpung di bulan Ramadan ya. Ingat, tidak perlu dengan uang terus. Silakan kalau ada kelebihan uang, silakan senyum, beresin ini apa namanya lingkungan tuh, sampah bersihin, solokan tuh yang banyak sampahnya, sedekah dengan niat sedekah. Masuk ke masjid lihat, waduh, kok sandal berantakan, bismillah. Nah, ilmu seperti ini, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan ilmu, beda hasilnya ke semua. Innama a'malu binniyat. Ya, terakhir, sahabat-sahabat, ini sebenarnya cerita tentang kelanjutannya ya. Ketika kemudian Musa alaihissalam, ya setelah peristiwa penyembelihan itu, apa yang terjadi? Kita sudah bahas sedikit bahwa harus dibalas tentang yang membunuh diri ini ya, karena di zaman dulu itu betul-betul ditampakkan. Jadi itu peran orang-orang di zaman dulu harus didemonstrasikan physically. Bani Israel saat itu dihukum Allah Ta'ala dengan membunuh diri, setiap orang harus mengambil pedang katanya. Lalu Allah Ta'ala menurunkan awan di tengah mereka, sehingga orang nggak bisa lihat satu sama lain, mana anaknya, mana bapaknya. Ya, tahu-tahu saling tebas saja, mengerikan sekali. Ribuan orang. Hari pertama katanya 3.000 orang meninggal. Gruesome. Tapi ini sebuah ayat gitu. Apa yang terjadi di luar, terjadi dalam diri kita. Kemudian Musa alaihissalam sampai minta ampun bagi umatnya. Terus Allah Ta'ala memberikan ampunan, tapi dengan syarat mereka tetap harus ke tanah suci. Maka, nah ini ayat berikutnya disimpan di surat Al-A'raf, ayat 155. Maka Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka diguncang oleh gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentu Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami?" Tuh, ini bicara tentang kurang akal, bukan kurang akal bodoh secara ini ya, kurang akal. Jadi orang yang menyembah sapi, emas, disebutkan orang-orang yang kurang akal dalam. Kok gitu ya? Jadi ini hal-hal seperti ini yang mesti digarisbawahi untuk kita renungkan. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi para ulama, misalkan di bukunya Ibnu Katsir menyebutkan ke-70 orang itu para ulama Bani Israel. Termasuk di dalamnya adalah Yusha, Harun, keduanya adalah Nabi ya, Yusha dan Harun alaihissalam. Jadi 70 orang itu, kemudian mereka berangkat bersama ke Bukit Sinai untuk memenuhi ketetapan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian ketika Musa mendekati bukit itu, tiba-tiba ada awan. Jadi Bani Israel tuh banyak kejadian heboh, laut dibelah, luar biasa tuh. Itu sebenarnya refleksi kita juga tuh sebenarnya, kalau mau ada keajaiban dalam hidup, cari Allah gitu. Di situ biar Allah yang hadir. Jadi kita masuk kepada penggal di mana Musa alaihissalam beserta 70 orang yang dipilih. Ini angka 70 ini ada dalam Al-Qur'an. Terus tiba-tiba ada awan yang menyelimuti bukit itu. Kemudian ya Musa diajak bicara dengan Allah Ta'ala sehingga ada bekas di dahinya cahaya yang terang. Saking terangnya tidak ada seorang pun dapat melihatnya karena silau. Kemudian dibekasi tabir, orang-orang pada bersujud. Dan mereka mendengar ada Allah Ta'ala sedang berbicara dengan Musa, memberikan perintah dan larangan. Itu peristiwa luar biasa yang mengikuti fase penyembahan patung sapi gitu ya. Berikutnya nanti akan ada heboh lagi gitu ya, ada yang disambar petir gitu ya, ada suruh membunuh sapi
betina. Nah, nanti kita akan simpan kisah itu untuk episode berikutnya gitu. Oke, meanwhile, barangkali ada sahabat-sahabat yang mau share, silahkan kita buka sekitar 15 menit sharing session. Or apa yang sahabat-sahabat dapat hari ini? Apa manfaat kajian ini di hari ini? Apa yang gue kena banget nih pas bagian ini gitu? Apa? Yuk, silahkan share. Boleh lewat chat atau langsung di unmute aja, ya. Ya, Mbak Nina, silakan sudah di unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Tessa mau sedikit sharing, moga-moga bisa tahadu binikmah. Yes. Tadi dengar Teh Tessa bilang soal rezeki tak terduga. Terus saya sempat belajar dari suatu pengalaman bahwa ketika Allah mau membantu suatu urusan, selain menyiapkan pola sebab akibat yang rumit yang nggak terduga, kayaknya Allah juga menyiapkan kondisi hati kita kali ya Teh. Iya, gimana ceritanya? Jadi saat itu kan kami perlu nambah kamar buat anak-anak karena mulai besar. Pilihan lainnya yang lebih nyaman dan menarik itu pindah rumah ke yang jumlah kamarnya sudah sesuai dan lebih dekat gitu dari tempat aktivitas. Itu jadi dari hasil diskusi sama istiqoroh kita ambil pilihan ya udah ini aja deh pindah aja. Tapi resikonya booking fee-nya hangus kalau misalnya batal gitu. Terus karena dananya kurang dari setengah yang dibutuhin, jadi kayaknya kita perlu KPR nih gitu. Ternyata pas ke bank syariah tuh setelah bayar booking fee, walaupun bank syariah ujung-ujungnya jadi besar cicilannya, terus takut memberatkan gitu ke depannya. Terus balik ke poin tadi, rezeki itu bisa berawal dari Allah menyiapkan kondisi hati. Saya tuh kan bukan tipe yang tenang dan bukan tipe yang mampu waktu with the flow gitu, tipe-tipe yang gundah gulana gitu. Tapi Allah seolah-olah membuat saya tenang waktu itu. Mikirnya ya udah daripada berhutang terus memberatkan ke depannya, ya udah deh kayaknya nggak apa-apa deh, pasrah aja kalau booking fee hilang gitu kan, kalau Allah nggak izinin. Terus saya ingat sama seorang ustadz yang bilang kalau butuh dana minta sama Allah aja spesifik jumlahnya. Jadi saya bilang ke Allah, ya Allah kondisinya kayak gini nih, terus saya butuh tambahan DP nih karena biar cicilannya nggak memberatkan ke depan gitu. Saya minta specific numbers. Terus saya tiba-tiba terpikir kenapa nggak minta lunas aja ya biar nggak ada hutang gitu. Walaupun mikirnya sampai ketawa gitu. Lunas dari mana, orang cuma belum ada setengahnya gitu kan. Terus tiba-tiba nggak lama, berapa hari kemudian keluarga ada yang telepon. Saya pikir wah ini Allah mau ngasih tambahan nih. Terus ternyata ajaibnya Teh itu beliau bukan meminta mau nambah dana gitu, tapi ternyata somehow rumah yang mau membeli rumah saya yang di kota lain gitu, rumah lama gitu, dan exact number pas untuk membayar rumah yang kita mau beli gitu Teh. Jadi itu buat saya super ajaib yang walaupun maksudnya kan saya malu ya minta lunas, ya Allah minta lunas aja deh daripada cuma minta setengahnya gitu. Tapi saat itu Allah membuat saya tenang dan pasrah gitu, kalaupun seandainya harus berhutang, seandainya nggak jadi karena takut memberatkan, dan dananya belum ada, udah saya pasrah nggak apa-apa gitu, walaupun booking hilang, walaupun nggak jadi pindah ke tempat yang lebih dekat aktivitas, saya pasrah ya Allah, terserah Allah, tapi saya minta ya Allah kalau memang baik, kalau memang ini membuat suatu kebaikan di depan buat kami semua, tolong bantu tambahkan dana untuk DP-nya sekian atau lunasin aja, walaupun saya malu gitu bilang lunasin dari mana ya. Wah, alhamdulillah. Tapi ya Allah itu datang gitu dan langsung sujud syukur ya. Sujud syukur lunas itu Teh dalam ajaib ya. Kayak gitu aja Teh, cuma sekedar sharing karena ternyata Allah ngasih rezeki ketenangan itu buat bantuan. Gitu aja, tapi Teh, ya Mbak Nina ya, the thing is kalau Allah nggak kasih taufik hidayah itu kita bahkan nggak melihat itu sebagai perbuatan Allah kok. Buat mereka yang nggak percaya ya mereka akan bilang ya kebetulan aja gitu, bebal sekali gitu. Nauzubillah ya, nauzubillah nggak lihat gitu.
Jadi kita mesti bersyukur karena kita bisa bersyukur, gitu loh. Kita mesti bersyukur, masih lisan ini masih bilang Allah Allah gitu. Mesti bersyukur itu. Benar, itu sebuah pemberian. Banyak yang selalu melihat, tidak sedikit ya, orang melihat itu sebagai kausalitas aja. Kebetulan aja, emang ada kan gitu. Jadi dia tertawan dengan dunia kausalitas dan selalu cari cara make sense of things gitu loh. Iya, jadi itu betul-betul sebuah hidayah. Disyukuri. Disyukuri kita mau, alhamdulillah ada Allah. Jadi bahkan kemampuan kita untuk melihat ini dari Allah ya, itu diberi. Itu betul bukan dari kita, itu diberi. Karena kalau Allah mau cabut, udah nggak kelihatan Allahnya, buru-buru nyebut Allah, buru-buru inget. Be aware of that. It's given, really. So what God has give you itu double. Saya pikir zikir itu pemberian yang lebih besar daripada sekedar uang. Karena itu yang mengokohkan ya. Kalau uang ya plus minus lah, it's just material things. Yeah. But of course nanti itu akan mengakar tuh. Kalau lama-lama seperti itu, mengingat Allah dimanapun, itu menjadi karakter. Jadi apapun kita tidak goyah gitu, nggak gampang terombang-ambing oleh dinamika dunia yang akan selalu berubah, nggak selamanya di atas. Ayatnya jelas kok, pergantikan siang dan malam. Nggak selamanya di atas, gitu. Nggak selamanya populer, nggak selamanya banyak orang, nggak selamanya banyak temen, nggak selamanya selalu dapat dibantu, nggak selamanya. Begitu the night falls, ya malam datang, nggak ada bantuan, teman nggak ada yang telepon nggak diangkat, gitu ya. Followers berkurang, mungkin bagi yang mencari popularitas. Order sepi, gitu kan. Itu malam hari datang. Nah, kalau kita baca Quran, pentingnya baca Quran, ini paham bahwa inilah memang papan catur dunia ini permainannya begini. Gak usah panik gitu. Bismillah. Di setiap momen, mau itu siang malam, zikir terus. Itu kekuatan zikir. Dela udah angkat tangan, silakan Del. Habis ini Mbak Diah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Del. Mau cerita aja Teh. Jadi boleh. beberapa bulan lalu kali ya, pokoknya sebelum bulan puasa, saya sama anak-anak tuh lagi jalan pulang sekolah dan ceritanya mau beli makanan untuk buka puasa. Kebetulan saya sama suami lagi puasa. Kalau suami waktu itu bayar karena dia kena COVID, kalau Dela ya bulanan lah. Dan kita tuh mepet gitu loh, bayar buka puasanya tuh 1 bulan sebelum Ramadan gitu. Abis itu pas lagi jalan kayak gitu tuh, waktu itu suasana sore tuh rame banget gitu di NIS. Ada ibu-ibu 2 orang pakai jilbab ya. Awalnya sih kan karena lagi nunggu tram ya, lihat dia tuh ke orang-orang gitu kayak gitu. Nah terus sampailah ke Dela sama ke anak-anak gitu. Nah dia ngomongnya bahasa Arab gitu karena kan Dela masih pakai masker ya Teh kalau masuk ke tram ya, karena kalau penuh ya gitu. Terus pakai kacamata hitam, jadi mungkin dia nggak lihat kalau muka Asia kali ya, jadinya dia ngomong pakai bahasa Arab. Terus dia bilang nggak ngerti gitu. Terus udah gitu akhirnya dia ganti pakai bahasa Prancis, ngomong kalau misalkan dia butuh uang untuk beli susu anak-anaknya ada, jadi 2 orang perempuan gitu, dua-duanya perlu susu untuk anaknya bayi gitu. Nah terus udah gitu, oh gitu ya, terus udah bilang saya nggak pegang uang cash gitu kayak gitu. Terus dia kan mikir ya, tahu lah kalau susu itu harga 1 kalengnya kan lumayan gitu loh ya, nggak murah gitu. Jadi kan nggak bisa yang misalkan ngasih gitu aja gitu. Terus udah gitu tapi anak saya langsung bilang gini, "Mama beliin susunya," katanya, "kasihan banget dia punya bebe dan nanti kalau bebe kan nggak makan yang lain-lain, cuma susu," katanya gitu. Terus dia bilang, "Iya tapi sebentar ya, mau telepon papa dulu, boleh nggak ngasihnya?" Soalnya walaupun soalnya kan sebenarnya kartu di rumah itu udah, maksudnya dia yang pegang gitu, yang belanja. Cuman kalau misalkan beli 2 kaleng susu itu kan harus nanya dulu ya, ntar ditanya, "Ini kok kemana?" gitu.
Lumayan kan duitnya. Iya, sedangkan uang jajan aku ya dari suami tuh udah habis waktu itu belanja pakai beli-beli lah gitu. Terus udah gitu terus anakku bilang, "Ya udah pakai uang jajan aku aja." Kebetulan dia dikasih kartu sama suami itu, tapi memang per bulannya nggak banyak anakku dikasih uang jajannya. Cuman bisa kita data gitu, dia kemana beli apa gitu. Nah, terus udah gitu, "Serius?" Kata aku teh, "Iya," gitu. "Tapi tunggu bentar ya, mau telepon papa dulu." Tapi ternyata nggak keangkat terus sama suami tuh. Akhirnya aku, ini deh, "Uang kamu berapa lagi?" Terus dia bilang, "Aku nggak tahu, aku udah beli ini, kayaknya kurang nah, susu itu nggak segitu harganya." Terus aku bilang, "Ya udah kita cek dulu kartu aku," gitu teh. Ternyata di kartu aku tuh, aku kan baru ngerjain kerjaan gitu ya, dan ternyata si klien aku tuh udah bayar gitu ke aku. Dan itu tuh 5 hari yang lalu. Akhirnya udah kita bilang ke ibu itu, "Tunggu ya, aku yang kita beli susu dulu," gitu. Terus kita ke farmasi, belilah susu bayi-bayi itu. Udah beli, dikasih aja ke orang itu dan orang itu bilang, "Makasih," katanya gitu-gitulah. Udah aja kita pulang aja, terus di tram, aku iseng teh ngecek gitu ya, kira-kira, apa sih namanya, dari uang pendapatan yang dikasih klien ke aku itu, kalau zakat berapa gitu. Ternyata teh zakatnya itu seharga susu itu. Aku sampai kaget ya, Masya Allah, kataku, padahal kalau aku mau zakat gitu ya teh, aku ingat susah banget nyari, kan karena kalau zakat harus muslim ya teh. Jadi aku suka sampai keliling cari pengemis atau enggak cari orang yang butuh bantuan orang muslim untuk aku kasih zakat gitu. Karena kan zakat aku nggak sebesar penghasilan suami ya teh, namanya juga projekan kecil-kecilan gitu kan. Nah, jadi ternyata Allah tuh maha baik gitu, dia kasih, rezeki dari klien aku itu, dan dia juga kasih aku orang untuk berbaginya gitu. Dan itu datang sendiri menurut aku yang nggak usah aku cari gitu. Karena sebelumnya aku sempet cari-cari ke mana ya, ya udah akhirnya ujung-ujungnya kalau nggak nemu di sini, aku kirim ke Indonesia, titipin ke mama aku gitu kan. Cuman kali ini nggak gitu. Jadi aku bilang ke anakku yang gede, bilang, "Tahu nggak Nak, ini ternyata mama itu udah dapet uang dari apa, kerjaan, dan ternyata, apa namanya, jaket yang harus dibayarnya itu seharga susu yang tadi," kata aku gitu. Dan itu tuh amazing banget. Jadinya terus anakku jadi nanya-nanya gitu, "Emang apa sih zakat? Kenapa kita harus kasih zakat dan kenapa harus muslim?" Kalau berbagi tuh ya akhirnya ya jadi diskusi lah. Itu alhamdulillah banget sih. Masya Allah, ya itu ya tuh gerbang buat anak juga jadi belajar ya kan, zakat. Jadi lihat ibunya berzakat langsung real life di depan dia gitu. Itu suatu oleh-oleh yang berharga tuh buat Ananda ya. Alhamdulillah ya Allah. Sekali lagi itu taufik ya. Alhamdulillah diberi kelapangan hati. Karena bisa saja kalau tidak diberi kita akan minta-minta terus atau apa, akan ada begitu. Tidak akan tergerak hati bahkan sekedar untuk repot-repot ke farmasi ya kan, beli susu segala gitu. Dan zakat tuh memang harus dikeluarkan. Ya, zakat itu harta yang bukan milik kita, gitu kata Rasulullah. Harta orang, tapi nah itu indahnya ya, harta orang tapi dituruninnya lewat kita. Itu indahnya agama tuh, supaya kita tuh ada silaturahmi. Memang akan selalu diatur seperti itu, bahwa ada orang yang kelebihan, ada orang yang kekurangan, supaya bermuamalah di antara mereka. Alhamdulillah, kisah yang indah, Del. Thank you for sharing ya. Terakhir ada Mbak Diah, silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum Teh Resa. Waalaikumsalam. Dan sahabat-sahabat semuanya, mendengarkan dua kisah tadi, ya menambah keyakinan bahwa memang Allah itu selalu ya maha baik Teh. Asal kita yakin. Kalau kisah saya tuh sebenarnya gini Teh, waktu itu pernah suatu hari gitu ada orang yang bilang sama saya butuh uang gitu Teh. Dan kebetulan memang waktu itu tabungan lagi dipakai untuk yang lain. Dan pada hari itu dia minta gitu, saya menerima hasil kerja saya waktu itu yang sejumlah yang orang itu minta gitu. Dan saya lagi bingung gini, ini orang tadi pagi minta gitu, terus ini tiba-tiba siang ada yang ngasih saya amplop gitu, isinya sama sejumlah yang dia minta gitu. Terus akhirnya ya ya Allah, oh mungkin ini rezekinya orang itu gitu ya Teh. Terus tapi di satu sisi saya juga bingung gitu, kalau ini saya kasihin sementara juga
ada keperluan lain anak saya yang harus saya perlu kasih juga gitu, tapi mungkin belum deadline banget gitu ya Teh. Terus ya udah akhirnya ya udahlah Bismillah, orang ini butuh banget soalnya katanya buat kebutuhan anaknya sekolah gitu. Ya udah akhirnya saya cuma ngebayangin kalau anak saya sekolah gitu lagi butuh uang dan nggak ada yang bisa bantu, ya gimana ya, saya sedih gitu jadi ibu. Ya udah saya ikhlaskan itu diberikan buat orang itu. Terus orang itu berterima kasih sekali dan bilang bahwa alhamdulillah gitu akhirnya bisa buat bayar uang sekolah dan lain-lain. Ya udah saya cuma minta doakan aja ya Bu, mudah-mudahan sama-sama rezekinya dilancarkan gitu ya. Dan nggak lama kemudian Teh kan ternyata Allah itu memang maha baik ya, dan saya sangat meyakini bahwa apa yang kita kasih itu pasti hasilnya berkali-kali lipat gitu. Dan nggak lama gitu datang lagi rezeki yang lain yang jumlahnya berkali lipat dari itu gitu, mungkin hampir 5 sampai 7 Masya kalinya. Allah. Yang ya itu Allah. saya langsung berpikir gini, oh ya Allah nggak lama ya ternyata Engkau itu mengganti gitu. Padahal saya butuh hal yang lain untuk deadline anak saya juga, bayar uang sekolah, tapi mungkin belum waktunya, masih sekitar 2-3 hari lagi. Dan itu dikasih gitu jumlahnya yang cukup untuk menutupi kebutuhan anak saya untuk sekolah itu gitu. Jadi sebenarnya tuh ya itu ya Teh, kalau kita kasih dan memohon kepada Allah untuk meyakini bahwa Allah akan ganti dengan jumlah yang lebih banyak, insya Allah hasilnya juga sama itu. Dan itu saya yakini sekali bahwa 1 tambah 1 itu nggak selalu 2 gitu. Bisa jadi 1 tambah 1 itu jadi 4, bahkan jadi 10 gitu ya, bergantung gimana Allah dan melihat gimana kita melihat 10-nya itu dalam bentuk apa gitu. Itu sih Teh. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah tuh ya. Jadi itu kan testimoni seperti itu. Nah, pengalaman seperti itu, inilah kenapa kita hidup di dunia ini, sahabat-sahabat, membuktikan bahwa ada hal lain yang mengatur, memberi rezeki. Kita mengenal Allah Ta'ala lewat pemberian-pemberian seperti itu, lewat gerak-gerak misterius, lewat hal yang tak terduga. Karena kalau terduga kita ya seolah-olah yang kontrol, seolah-olah, padahal nggak ada satupun. Kita tuh nggak punya, itu ilusi. Setan tuh bikin ilusi begitu. Ilusi dunia adalah we are in control of our life. We're not. Kita bahkan nggak punya kontrol akan emosi kita sendiri, pikiran kita sendiri, semua Dia hadirkan. Dan kemudian kita diuji, gimana kita merespon, ingat Allah nggak gitu. Makanya kalau kata Imam An-Nifari, Allah Ta'ala berfirman, hambaku yang terpercaya adalah dia yang mengembalikan semua kepadaku. Semua. Ketika tahu, oh aku diberi keinginan bersedekah ya. Dari siapa? Dari Allah. Aku diberi kelapangan tadi sih Mbak. Dapat duit segitu, pas yang minta segitu. Coba, kalau Allah tidak beri kemurahan hati, boro-boro. Kalaupun ngasih paling, aduh nggak bisa nih, setengahnya aja ya. Bisa begitu tuh. Tapi begitu ngasih semua, Allah kasih jauh lebih banyak. Itu bisa begitu. Makanya perniagaan yang paling untung sama dia. Bukan sama bank, bukan investasi ini itu. Udah sama Allah Ta'ala aja kalau mau. Berani nggak? Dengan yang gaib, menyenangkan. Nah itu testimoninya bisa banyak. Gitu ya. Jadi itu, mari buktikan itu. Selama nafas masih ada. Ya, karena sahabat-sahabat, ini ayat ini menjadi betul-betul jadi peringatan kita semua. Surat Al-Hadid ya. Ayatnya juga namanya Hadid, tentang besi. Besi itu buat membentuk hati gitu ya. Ayat 13. Ini adalah sebuah visi dari Al-Qur'an, ada di akhirat nanti. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman di sana nanti. Karena mereka lihat kok dia punya cahaya terang gitu. Tunggu, kami ingin mengambil cahayamu. Boleh nggak minta? Terus kata orang beriman itu, kembali kamu ke belakang, cari sendiri cahaya untukmu. Pada saat itu nggak bisa lagi, di antara mereka udah dipasang dinding pemisah berpintu. Udah alam, suruh ke belakang tuh mana? Ke alam dunia. Jadi di dunia ini adalah tempat kita meraup cahaya. Dari mana? Dari itu. Kejadian ketemu ibu-ibu 2 orang gitu ya. Kejadian tiba-tiba harus deal with the bank gitu.
semua hal yang Allah datangkan ke semesta kita dengan qalb yang berserah diri, sabar, itu diubah, transformasi jadi cahaya. Lagi collecting cahaya nih satu-satu. Begitu nggak sabaran, hilang cahayanya. Rugi. Begitu marah, hilang cahaya. Bukan berarti tidak boleh marah ya, cuman marah pada orang yang tepat, saat yang tepat, dengan cara yang tepat, itu nggak mudah. Kalau kita dizolimi, kebenaran diinjak-injak, mesti marah. Kalau nggak marah, nggak. Tapi gimana cara yang marah yang tepat? Nah, kayak gitu. Jadi, sahabat-sahabat, mari raup cahaya itu. Ya, jangan sampai menjadi orang-orang yang digambarkan di surat Al-Hadid ayat 13, orang-orang yang menyesal. Minta-minta nanti di sana, nuzubillah min dzalik. Minta aku cahaya, aku dalam kegelapan. Nggak punya. Itu. Jadi, ini permainannya ya. Kita punya duit. Itu nggak dibawa mati. Apa? Punya apa sekarang? Gimana kita mentransform benda-benda yang Allah berikan supaya kebawa nanti ke sana? Itu digunakan, justru amalkan gitu. Itu kembali lagi ke hadis di pembukaan tadi. Allah hanya melihat hati dan amal perbuatan. So, anjurannya adalah ayo kita mumpung masih ada nafas nih, berbaik kebajikan sebanyak-banyaknya. Itu semoga Allah memberkahi ya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa akhir majelis ya sama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siap-siap untuk berbuka. Di Indonesia sudah sore ya. Yang di Eropa ya nikmati cuaca cerah hari ini insyaallah. Pamit dulu ya, sahabat-sahabat. Semoga bermanfaat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.